damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari Matius 5 ayat 16. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman-Nya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita, setiap orang percaya adalah terang dunia. Kalau kita dikatakan terang dunia, berarti semua orang dapat melihat. Sama seperti pelita, seperti matahari, bulan dan bintang. Benda-benda penerang tidak pernah bersinar di tempat tersebut. Dia selalu ditempatkan lebih tinggi dari semua yang di ruangan itu, supaya sinar cahaya terangnya menerangi seluruh ruangan tersebut. Demikianlah terang itu. Kita ditempatkan seperti kota yang di atas bukit, yang dapat dilihat dari sekeliling. Demikian kita sebagai orang-orang Kristen, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dan dalam hidup persekutuan, semua orang dapat melihat kita. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila begitu banyak kritikan-kritikan kepada orang Kristen. Begitu banyak tuntutan kepada hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan. Begitu banyak kritikan-kritikan dengan tugas-tugas tanggung jawab pelayan yang kita lakukan dalam persekutuan di gereja. Karena memang orang menginginkan sinar itu bercahaya terus-menerus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah tugas tanggung jawab orang percaya, bersinar. Yang pertama sekali, hidup kita tidak ada yang tersembunyi, tetapi semuanya transparan. Maka apa yang kita katakan adalah sebagai ungkapan dari hati, pancaran dari jiwa kita. Maka hidup orang Kristen tidak munafik, sama seperti sinar itu. Dari sumbernya, sinar itu menerangi semua orang. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kegelapan di mana sinar terang itu datang. Yang kemudian, sinar terang itu tidak pernah mau berhenti bersinar, walau saja ada orang yang menutupi sinar itu. Misalnya seperti matahari, datang awan, dia tidak berhenti bersinar. Matahari tetap bersinar, awan kemudian hanya sementara menutupi, tetapi ketika dia sudah mengisi, sinar itu tetap bersinar di sana. Ada orang yang bersungut-sungut, tetapi sekali lagi matahari tidak pernah jadi redup dan berhenti bersinar. Demikian kita sebagai orang percaya. Bisa saja orang berkata apapun tentang hal baik yang kita lakukan. Tidak semua menyukainya, tidak semua menghargai, dan tidak semua menerima hal-hal baik yang kita lakukan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, sinar terang itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak akan pernah mengharapkan sinarnya itu kembali. Tugas tanggung jawab kita melakukan hal yang baik sama seperti sinar itu, tidak pernah mengharapkan imbalan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang baik, bukan sebuah tindakan yang transaksional. Tetapi sinar itu tidak pernah menuntut dari kegelapan, agar dia memberikan sinar terang yang sama seperti yang diberikannya. Itu menjadi filosofi hidup orang Kristen. Maka Tuhan Yesus mengatakan, apa yang diberikan tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Artinya tindakan baik yang kita lakukan bukanlah reaksi terhadap perbuatan orang-orang lain kepada kita. Demikian sinar terang itu, dia bersinar terus-menerus, walau orang lain mungkin tidak menerima sinar terangnya, dan walau orang lain tidak meneruskan sinar terang itu, atau orang lain mungkin tidak akan mengembalikan sinar terang itu kepada kita. Tanggung jawab kita adalah
bersinar, bersinar, dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tidak pernah berhenti sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu, sinar terang itu harus kita tunjukkan dengan pola pikir kita yang baik, senantiasa berpikir positif. Sinar terang itu harus nyata dari perkataan-perkataan kita yang senantiasa lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut. Banyak manusia sekarang ini lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur. Supaya kita dapat bersyukur, maka tiap-tiap hari mari kita menghitung berkat Tuhan. Penyakit manusia adalah ketika menerima banyak berkat, dia sering sekali melupakannya. Tetapi ketika mengalami penderitaan sekali saja, dia tidak dapat melupakannya. Maka lupakan penderitaan, lupakan sakit hati, kita pasti akan dimampukan untuk bersyukur. Dengan bersyukur hidup kita akan bersinar, menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Setelah kita bersyukur dalam kehidupan keseharian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap hidup mengasihi dan mengampuni. Orang yang mengasihi dan mengampuni, hidupnya akan damai sejahtera dan terpancar sinar terang dari kehidupannya. Dan selanjutnya, hidup ramah di dalam damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, kamu adalah terang dunia. Bersinarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sinar terang yang Tuhan beri dalam diri Yesus Kristus. Maka mampukan kami untuk bersinar, untuk memancarkan sinar terang kasih Allah di dalam kehidupan keseharian kami kepada seluruh manusia dan setiap makhluk ciptaan. Sehingga kehadiran kami memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga banyak orang memuji-muliakan-Mu. Maka mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersinar, selamat memancarkan terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.